Putin ngamuk, Rusia ancam tembak rudal nuklir ke Eropa. Hubungan Rusia dan Barat semakin memanas. Negara itu memberi sinyal bahkan meluncurkan rudal nuklir jarak menengahnya di Eropa jika Amerika Serikat dan aliansi militer NATO semakin menekan Kremlin. Peringatan ini keluar dari mulut Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov. Ia mengatakan Rusia akan terpaksa bertindak jika Barat menolak untuk bergabung dengannya dalam moratorium kekuatan nuklir jarak menengah atau INF di Eropa. Tawaran paket jaminan keamanan yang diminta Rusia sebagai harga untuk meredakan krisis di Ukraina. Kurangnya kemajuan menuju solusi politik dan diplomatik akan membuat Rusia menanggapi dengan cara militer dengan teknologi militer. Demikian katanya dikutip kantor berita RIA dilansir dari Reuters. Di mana artinya hal ini akan menjadi konfrontasi dan ini akan menjadi putaran berikutnya. Ketegangan ini juga muncul atas persoalan kepemilikan semenanjung Crimea, wilayah yang sama-sama diklaim oleh Ukraina dan Rusia. Ketegangan antara Rusia dengan Ukraina juga dimulai pada tahun 2014 lalu. Rusia telah merebut semenanjung Crimea dari Kiev dan mendukung pemberontakan separatis yang berusaha menggabungkan wilayah itu dengan Moskow. Hal ini membuat beberapa negara NATO berang. AS dan Eropa juga ramai-ramai memberondong sanksi ekonomi terhadap Rusia akibat pencaplokan ini. Bahkan negara NATO juga sempat mengirimkan kapal perangnya ke wilayah yang berada di bibir Laut Hitam itu. Ada kabar jika Rusia telah mengerahkan lebih dari 94.000 pasukan ke perbatasannya beserta peralatan tempur, laporan intelijen mengungkap. Rusia mungkin sedang merencanakan serangan ke Ukraina dalam skala besar pada Januari 2022. Mendengar kabar ini, Presiden AS Joe Biden berkoordinasi dengan kelompok 9 Busares NATO untuk membahas potensi eskalasi militer setelah Moskow. Kelompok 9 Busares NATO ini juga terdiri atas 9 negara, yakni Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Rumania, dan juga Slovakia. Pertemuan dilakukan juga setelah Biden dan Putin melakukan rapat jarak jauh 6 Desember. Biden juga sempat mengancam Putin dengan sanksi ekonomi bila Rusia nekat menyakiti Ukraina. Dalam setahun terakhir, Eropa berada di ujung tanduk peperangan ketika pasukan Rusia mengerahkan 100 lebih tentaranya ke perbatasan Ukraina dan Crimea yang dianeksasi, di mana pengerahan pasukan ini menimbulkan kekhawatiran Kiev dan negara-negara NATO bahwa Vladimir Putin kemungkinan sedang menyiapkan invasi. Dikutip dari Reuters, Kepala Intelijen Militer Ukraina mengatakan kepada media The Military Times pada November bahwa Rusia memiliki lebih dari 92.000 tentara di sekitar perbatasan Ukraina dan sedang mempersiapkan serangan pada akhir Januari atau awal Februari. Sementara Kremlin menuduh Barat merekayasa tuduhan invasi ke Ukraina dengan pernyataan berulang yang provokatif dan meminta sekutunya untuk menghentikan pembangunan militer di dekatnya. Minggu lalu, Rusia menyampaikan proposal yang menuntut jaminan mengikat secara hukum bahwa NATO akan menghentikan aktivitas militer apapun di Eropa Timur dan Ukraina. Bagian dari daftar harapan jaminan keamanan yang ingin dinegosiasikan dengan Barat. Moskow untuk pertama kalinya mengajukan tuntutan secara rinci yang dikatakan penting untuk menurunkan ketegangan di Eropa dan meredakan krisis di Ukraina, di mana tuntutan Rusia kepada NATO diisi tuntutannya antara lain adalah hak veto Rusia yang efektif atas keanggotaan NATO di masa depan untuk Ukraina yang telah ditolak oleh Barat. Lainnya adalah penghapusan senjata nuklir AS dari Eropa dan juga penarikan batalion multinasional NATO dari Polandia dan dari negara-negara balistik Estonia, Latvia, Lithuania yang pernah berada di Soviet. Para diplomat NATO juga mengatakan kepada Reuters bahwa Rusia tidak dapat memiliki hak veto untuk perluasan aliansi lebih lanjut dan NATO memiliki hak untuk memutuskan postur militernya sendiri. Di mana Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan Kiev memiliki hak berdaulat eksklusif untuk menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri dan hanya Ukraina sendiri dan NATO yang dapat menentukan hubungan di antara mereka termasuk pertanyaan tentang keanggotaan Ukraina. Ukraina juga belum bisa menjadi NATO karena syarat keanggotaan adalah negara calon tidak dalam kondisi berkonflik. Beberapa analis politik Barat menyatakan bahwa Rusia secara sadar mengajukan tuntutan yang tidak realistis yang diketahuinya tidak akan dipenuhi untuk memberikan gangguan diplomatik sambil mempertahankan tekanan militer di Ukraina. Ada sesuatu yang sangat salah dengan gambar ini. Sisi politik tampaknya menjadi tabir asap, kata Michael Kaufman, spesialis Rusia di organisasi penelitian CNA yang berbasis di Virginia, di Twitter.